Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman, di kesempatan kali ini ada yang komen begini dari orang yang berasal dari Max Train ya teman-teman. Saya nggak tahu sih ini pemainnya atau orang yang nggak main, tapi ya ini pertanyaan ini pasti dibutuhkan jawabannya sama yang main Max Train. Karena kenapa? Max Train pada saat ini banyak drama ya kan. Saya sih sebenarnya sih nggak tahu ya dramanya apa, karena hidup saya nggak mikirin Max Trend setiap waktu ya. Saya bukan pemain guys. Pokoknya saya tahu dramanya itu ada di Facebook, dari teman-teman YouTuber juga yang lain yang bongkar Max Trend ini bahwasanya ini penipuan. Bahwasanya Max Trend ini udah mulai banyak drama, atau lebih tepatnya banyak alibi mereka yang dimana tidak mau membayar kalian. Intinya itu aja ya kan, alibi mereka, modus mereka nggak mau membayar kalian gitu ya. Saya udah katakan dari kemarin-kemarin teman-teman, Master ini tuh penipuan, aplikasi penipuan money game skema ponzi yang dimana dipercayai oleh orang investasi dengan dengerin musik dapat uang ya kan. Ya saran saya sih begini, kalau kalian mau investasi ya bagus, pemikiran kalian bagus, mindset kalian bagus, tapi kalau kalian terjerumus ke investasi bodong bagaimana? Master ini investasi bodong guys, bukan investasi yang beneran. Kalau investasi bodong itu 99,999% adalah penipuan, yaitu master. Modusnya apa? Ya kayak biasa, buka kantor ya kan, bagi-bagi sembako, tunjukin testimoni penarikan itu tuh cuman tipu daya mereka biar kalian tuh ngira Mestren ini wah gitu. Sebenarnya kasus seperti Mestren ini teman-teman udah sering terjadi di Indonesia, udah sering terjadi. Jadi kalian yang baru terjun ke Mestren dan jadi jadi korban ya, kalian korban investasi bodong ya kesekian kalinya. Oke lah, kita fokus ke pertanyaan yang ini ya. Nih, sebelumnya maaf ya, ini berisik nih di luar nih, di tepi jalan teman-teman. Oke, nih pertanyaannya begini, Bang, gimana caranya menghapus identitas KTP di Mestren? Nah, jadi kalau dari pertanyaannya kurang lebih saya menangkapnya kalau Mestren itu ada minta data kalian, ya kan? Kalian pemain pasti tahu lah, yang polos ya, yang korban ya, pasti dimintai untuk foto KTP atau identitas KTP atau apalah, diketik nomor NIK gitu ya kan. Kalau untuk cara menghapusnya itu gimana ya teman-teman ya? Ibarat gini, kalian itu udah ngirim nomor NIK kalian itu ke si penipu di balik aplikasi ini, ya kan? Entah itu dia screenshot nomor kalian, entah dia catat, entah KTP kalian itu, entah data KTP kalian itu bentuk foto atau cemana pun, aku nggak tahu tuh di aplikasinya. Entah dia screenshot, yang pasti data diri kalau kalian kasih ke seorang penipu itu bahaya guys. Bahaya gimana bang? Takutnya nanti dilanjutkan ke penipuan kriminal yang lain. Aku bukan nakuti ya, tapi ini lebih ke edukasi untuk teman-teman agar hati-hati ke depannya, bahwa penipuan itu licik gitu, licik yang dimana kalau kalian terjebak di dia, kalian bisa ikut terjebak seterus-terusnya bersama dia begitu. Jadi kalau untuk identitas KTP atau identitasnya lain ya aku nggak tahu guys gimana guys, ya kan. Yang jadi intinya dari permasalahan ini, lebih bijak kalian mengatur data diri kalian, data pribadi kalian, karena itu bisa disalahgunakan ya ke kriminal berikutnya. Jangan hanya tergiur dengan nominal yang ditawarkan oleh investasi bodong begitu, termasuk Mestren. Coba komen apalagi data diri kalian yang kalian serahkan di Mestren. Saran saya sih dari dulu teman-teman ya, kalau kalian jadi korban investasi bodong tuh, kalau uang kalian udah hilang, kalian ketipu ya kan, awalnya kalian nggak tahu Mestren,
terus diajak oleh seseorang, ya kan, dan ngajaknya itu maksa, menggebu-gebu datang ke rumah, datang ke kampung-kampung kalian, megang-megang spanduk, bagi-bagiin beras, ya kan. Itu kan ada yang ngajak kalian, ya kan. Saran aku sih minta pertanggungjawaban sama orang itu aja. Itu saran aku dari dulu, ya kan. Minta saran dari dia, tanyain dia, minta baik-baik, bang gimana nih, kak gimana nih, gara-gara kakak aku ketipu nih, kakaknya untung, ya kan. Kemarin tuh testimoni nunjukin ke saya nih, kakaknya dapat, sayanya aku nggak dapat. Nah kan kalian bisa ngomong kayak gitu sama yang ngajak kalian, ya kan. Tapi bang sekarang ini kok kami nggak dapat, abangnya dulu dapat. Ini abang modus penipuan atau gimana nih, abang antek-anteknya atau antek-antek aplikasi atau gimana nih. Nah kan bisa kalian tanya kayak gitu teman-teman ke mereka. Kalau mereka nggak mau tanggung jawab gimana, ya laporin aja, buat laporan itu ke polisi yang terdekat. Saran saya sih begitu. Karena begini guys, di setiap suatu kota ya biasanya investasi bodong itu berkembang. Artinya apa? Tidak 1-2 orang yang main aplikasi tersebut di kota tersebut, begitu. Pasti banyak korbannya. Kayak di kota saya banyak, saya nggak mau nyebutin kota saya ya, pokoknya banyak tuh di mainstream di kota saya tuh. Nggak tahu tuh apa nasibnya. Bahkan bukan di kota saya juga teman-teman, di gang dekat rumah saya. Nah itu ibu-ibu sini tuh pada main teman-teman. Ya saya tahu dari dulu, tapi saya nggak mau ngasih tahu karena percuma juga kita ngasih tahu orang yang sedang dikibulin sama si komplotan Ponzi. Karena kenapa? Mereka tergiur, mereka pengen cepat kaya, padahal mereka nggak tahu mereka itu sedang dibodohi agar ngasih uang ke si bandar. Kalau uang kalian pikir perginya itu ke investasi musik, kalian salah besar guys. Uang kalian itu perginya adalah ke si bandar Ponzi, bandar penipu itu. Ya, jadi saya sangat prihatin lah ya untuk korban. Apapun keluhan kalian saat ini, ya jadiin pelajaran lah gitu. Jadiin pelajaran dan minta pertanggungjawaban sama yang di atas kalian yang mengajak kalian. Itu sih saran saya teman-teman. Ya, dan sedikit edukasi untuk kedepannya. Jangan pernah tergiur dan menggiurkan orang untuk kedepannya dari investasi bodong ini. Karena permainan seperti ini kalau kalian mengajak orang, artinya kalian mencari korban baru. Artinya kalian sama aja seperti pelaku di permainan seperti ini. Kenapa? Karena di permainan seperti ini, ketika kalian berhasil mengajak orang, kalian pasti akan dapat bonus yang banyak. Begitu ya kan? Maestran itu menekankan mengajak orang dan menyetorkan uang. Itu pasti. Ya, untuk kalian dengerin musik gak ada ditekan, ya kan? Karena bagi mereka itu gak ada uangnya. Uangnya itu hadir dari kalian menjerumuskan uang sendiri dan kalian menjerumuskan orang, yang orang tersebut menjerumuskan uangnya dan menjerumuskan temannya lagi menjerumuskan uangnya dan menjerumuskan temannya lagi, kan berantai-rantai sampai bawah. Itu yang disuka oleh leader Ponzi, begitu. Jadi untuk data diri kalian cuma bisa berdoa aja sekarang ya, karena dari dulu pun banyak juga yang ngasih KTP ke bandar Ponzi. Aku sih belum pernah dengar ya untuk di mereka kasusnya bahwasanya dilanjutkan ke penipuan lain, belum ada sih. Tapi kalau dari logika saya itu kemungkinan mereka melanjutkan ke kriminal lain itu mungkin ya bisa-bisa aja teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan lagi ketik aja kolom komentar, nanti kita jawab ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.